tilam sari sendiri itu biasanya keris-keris yang berfilosofi untuk kerejekian dan untuk rumah tangga biasanya. Dan pamor Junjung Derajat sendiri ini pamor yang sangat diburu oleh para pecinta dan kolektor Tosan Aji. Bentaring cahya nratas kuninging tirta gadhang marang si gagat kang wis ulung galenganing kalung mratandani sang Baladara kudu nindakake kewajiban bedhah sipati peteng banyu nari jagat sakisine ing kedaratan arum gandanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bos dengan saya di sini Lindu Aji, penggemar keris dan pusaka dari Jombang. Dan saya ucapkan selamat malam buat kalian semuanya, subscriber saya, karena ini harinya sudah lumayan cukup malam ini bos. Dan kita jumpa lagi di kesempatan hari ini. Dan di sini nanti saya akan mereview dua pusaka saya yang kemarin saya dapat dari hunting, dan setelah sekian lama saya tidak menayangkan video-video saya, sekarang saya akan menayangkan lagi. Mungkin karena kemarin saya juga mengalami sakit, juga sangat banyak kegiatan saya juga di perkerisan dan di dunia budaya juga. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah mendukung channel saya, yang telah mensupport saya sepenuhnya, dan yang telah mensubscribe channel saya, terutama orang Jombang, orang Solo, orang Madiun, orang Tulungagung, orang Nganjuk, dan orang Jakarta juga, termasuk abang-abang saya yang dari Medan, dari Solo, dari Jogja, dan dari kota-kota besar lainnya, termasuk Kalimantan, termasuk juga yang dari luar negeri, yang dari Jepang, dan juga yang dari Korea dan Malaysia. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas support dan subscribe-nya. Dan jangan lupa dukung terus channel Lindu Aji Jombang. Saya tunggu. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa bos, nyalakan tombol loncengnya, karena tombol loncengnya itu gratis, tidak dipungut biaya bos. Dan biar Anda langsung nanti tahu video-video saya yang baru dan yang terbaru yang keluar langsung ke channel Anda. Dan kali ini saya akan mereview dua buah pusaka saya, dimana ini kemarin saya dapat hunting juga sangat susah bos. Ini pusakanya, dua pusaka ini saya hunting dari daerah Kediri ya, dengan jeripaya yang sangat tidak gampang. Karena apa? Karena sekarang itu keris di lokasi sudah mulai sangat langka bos, dan sudah mulai sangat jarang. Apalagi keris pusaka itu yang garapnya bagus dan juga berpamor bagus, serta mempunyai tangguh yang cukup bagus juga.
sekarang sudah sangat langka dan sangat jarang sekali. Dan makanya saya juga agak lama ini menampilkan video-video saya juga, karena kemarin hunting ke sana kemari dengan kesibukan, dan baru kali ini saya dapat menayangkan video saya, yaitu review 2 bilah buah keris saya. Dan di sini saya juga akan bercerita sedikit lah, tidak banyak-banyak. Karena apa? Karena dimana saat ini masih dalam kondisi pandemi juga, yang artinya bangsa Indonesia ini sekarang lagi prihatin benar-benar, bos. Dan dalam keprihatinan ini sendiri, sekarang banyak orang yang mencari keris dengan harga yang murah. Dan jangan salah, bos, itu salah. Karena apa? Karena pembuatan keris pusaka sendiri ini tidak gampang. Dan sekarang tidak usah membuat, kita cari keris pusaka ini sudah sangat susah dan sangat langka. Apalagi ke pelosok-pelosok desa, sudah sangat jarang dan sangat langka. Kalaupun ada, pasti maharnya nanti akan lumayan mahal. Apalagi yang garapnya bagus, yang besinya kualitasnya bagus, pamornya juga bagus, dan tangguhnya lumayan bagus juga. Itu juga mahal. Tapi banyak juga pemahar-pemahar kita yang tahu akan kualitas suatu barang atau kualitas suatu benda pusaka. Jadi masih banyak juga orang yang menghargai keris pusaka ini daripada yang tidak menghargai. Masih banyak. Dan itu juga perbandingannya 80% dibanding 20%. Yang 20% itu tidak mengerti kualitas, yang 80% itu mengerti kualitas besi. Dan di sini saya tidak akan berlama-lama lagi. Ini kalau menurut saya, ini warangkanya Gayaman Jogja. Ini, bos. Ini cukup lumayan, kemarin saya hunting, dan keris ini buat saya juga sangat menarik. Karena apa? Ini keris-keris yang sangat berciri khas sekali. Dan ini kalau menurut saya, ini tangguhnya tangguh Ngadiboyo, atau keris-kerisnya orang Nganjuk. Dan keris ini banyak masih yang berupa kontroversi. Jadi ada beberapa pihak yang menilai keris ini masih keris nom-noman, dan ada yang menilai keris ini eranya sepuh. Tapi kalau saya, bukannya saya sok tahu atau saya sok keminter, tidak. Kalau saya menangguh pusaka Ngadiboyo itu tangguhnya tangguh sepuh. Karena apa? Karena zamannya sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi keris ini tangguhnya kalau menurut saya itu sepuh, bukan nom-noman atau kamardikan. Dan keris Ngadiboyo ini juga sangat digemari oleh para pecinta tosan aji, bos. Karena apa? Karena pembakaran dari besinya sendiri mateng, juga pamornya, biasanya pamornya sangat bagus. Anda penasaran? Jangan lupa like dan subscribe dulu channel saya, dan nyalakan loncengnya supaya Anda langsung nanti bisa melihat video-video saya yang paling baru. Dan ayo kita saksikan bagaimana isi keris Ngadiboyo ini. Seperti ini. Ini sangat sungkem, bos. Wilayahnya itu agak condong lelenya agak sungkem. Jadi ini menampilkan ciri khas keris yang sangat bagus. Dan ini kalau menurut saya, ini dapurnya Tilam Sari. Dapur yang biasa,
sederhana tapi penuh makna. Dan pamornya sendiri ini adalah pamor junjung derajat. Monggo nanti kita juga akan review videonya biar Anda jelas nanti seperti apa pamor junjung derajatnya. Karena apa mungkin kurang jelas nanti ini di kamera HP. Tapi ini menurut saya keris yang bagus. Karena apa? Karena pembakarannya sangat matang dan kualitas besinya meteorit, bos. Dan ini belum saya warang ulang lagi. Dan tilam sari sendiri itu biasanya keris-keris yang berfilosofi untuk kerejekian dan untuk rumah tangga biasanya. Dan pamor junjung derajat sendiri ini pamor yang sangat diburu oleh para pecinta dan kolektor Tosan Aji. Dan filosofi dari junjung derajat sendiri Anda pasti tahu. Apa filosofinya? Yaitu untuk menjunjung derajat dan harkat seseorang. Dari apa? Dari yang kurang bagus menjadi bagus, dan dari yang kurang kaya menjadi orang yang kaya. Tapi jangan salah, bos, tetap Anda harus bekerja. Karena apa? Filosofi keris ini sendiri mengajarkan kita agar untuk menjadi orang yang semangat bekerja. Agar apa? Agar derajat kita jauh lebih baik dan jauh lebih dari ekonomi yang standar. Dan makanya keris ini banyak diburu oleh kolektor dan pecinta keris dan Tosan Aji di Indonesia. Dan ini sangat sering dijumpai pamor-pamor junjung derajat ini di keris tilam. Biasanya memang keluarnya kebanyakan di keris tilam. Tapi juga ada yang di keris reluk juga ada, banyak. Dan ini kurang lebihnya, kalau menurut saya ini kurang lebih panjang bilanya sendiri ini 25 ke atas. Kalau enggak 29 ya 30 cm. Dan keris-keris di atas 25 cm itu sudah disebut keris, bukan patrem. Karena apa? Patrem sendiri itu panjangnya sekitar 15 sampai 25 cm. Tapi kalau di atas 25 cm itu sudah termasuk jenis pusaka biasa, pusaka standar. Dan jangan lupa, bos, ini keris asli Ngadiboyo, mempunyai Ngadiboyo Nganjuk. Mari kita lihat apalagi keris saya yang satunya. Dan ini mari kita review pusaka saya yang kedua. Ini sandangannya ini kayaknya pendoknya ini kalau nggak alpaka ya perak. Ini termasuk ulan tumanggal. Dan dedernya ini kayaknya putaran 1. Kita buka, bos, apa isi di dalam pusaka ini. Dan ini juga salah satu pusaka yang sangat langka. Karena apa saya sebut langka? Ini looknya ada 29. Nah, ini. Dan ini ada sogokannya 2, ada sekar kacang, ada jalinnya, dan ada lambi gajahnya di sini. Kalau menurut saya ini termasuk juga dapur Kolo Bendu. Kalau menurut saya, karena ada sogokannya 2 dan juga ada sekar kacangnya dan berluk 29. Kalau tidak salah insya Allah looknya 29. Dan ini eranya, kalau sepertinya kalau dari pamor dan juga dari bahan ini kayak Sultan Agung, termasuk Kolo Bendu dapurnya. Dan keris-keris Kolo Bendu sendiri ini pamornya pendaringan kebak.
Pendaringan kebak sendiri filosofinya untuk kerejekian. Dan kalau bendunya sendiri, kalau itu artinya perlindungan. Bendu itu artinya waktu. Jadi ini perlindungan sewaktu-waktu mengenai masalah kerejekian. Itu kalau menurut saya filosofinya seperti itu, kurang lebihnya. Dan ini pusaka yang juga sangat tidak gampang dicari, apalagi di zaman-zaman seperti sekarang. Dan ini maharnya juga lumayan, bos. Bukan murah dan juga tidak mahal. Dengan apa? Dengan kualitas besi yang seperti ini, dengan pamor yang sangat ngejreng ini menurut saya garapnya juga bagus, looknya juga enak sekali, original. Dan ini pusaka kemarin saya buru sengaja, dan orangnya juga saya rayu sampai dia mau memaharkan pusaka saya, pusaka yang sekarang telah menjadi milik saya ini, dengan mahar yang cukup lumayan, bos. Cukup menguras kantong saya juga. Karena apa? Saya senang karena looknya 29. Dan pusaka ini termasuk pusaka-pusaka yang sangat langka dan sangat tua. Makanya kemarin langsung saya warang. Ini masih ada plastiknya juga. Kenapa keris ini saya plastikin begini, bos? Agar dia terlindung dari korosi dan karat. Apalagi pusaka yang setelah dicuci atau diwarang. Kalau bisa kita lindungi besinya dari karat dan dari korosi. Karena apa? Karena kalau orang tidak paham mengenai pusaka, dia akan memegang atau menyentuh bila pusaka ini sendiri dengan telapak tangannya. Dan Anda tahu telapak tangan ini mengandung garam, mengandung air. Dan apabila nanti Anda pegang dengan basah, insya Allah nanti besinya cepat terkena karat atau korosi. Tidak akan lama. Apalagi ada orang yang sering berkeringat, itu gampang menyebabkan korosi kepada bila pusaka. Makanya kalau Anda tidak mau terplastiki begini, kalau bisa dikasih minyak pusaka. Agar apa? Agar awet pusakanya dan tetap terjaga dari korosi dan dari karat. Dan jangan lupa, bos, dukung terus channel saya, Lindu Aji Jombang. Dan jangan lupa share pemahaman mengenai pusaka, mengenai budaya, dan mengenai barang antik. Share ke teman-teman semua agar tahu tentang budaya, tentang pusaka, dan tentang barang antik juga. Terutama buat semua teman-teman kita yang ada di Indonesia. Karena apa? Keris ini sudah diakui oleh UNESCO. Dan sekarang keris ini bukan lagi barang yang ditakut-takuti atau bagaimana ya. Kadang-kadang ada seseorang yang menganggap keris ini keramat atau apa. Jangan salah paham. Keris ini adalah hasil budaya dari nenek moyang kita yang perlu dilestarikan, bos. Kalau mengenai kodam, kalau mengenai energi, suatu keris pasti memiliki suatu energi dan juga pasti memiliki kodam. Karena apa? Kodam itu selalu mengikuti apa aja, bukan termasuk keris ini juga. Termasuk cincin. Kalau dia mau, kodam itu pasti ikut. Karena apa? Karena sang empu dulu menciptakan sebuah pusaka itu bukan berdasarkan kodam, tapi berdasarkan hasil tirakatan yang tinggi, hasil doa yang tinggi. Dan doa itu dimasukkan ke dalam sebuah keris pusaka agar mempunyai energi, mempunyai nilai-nilai histori, mempunyai nilai filosofi yang tinggi dari doa si empu. Dan agar membawa keberkahan dan agar membawa si pemegangnya sendiri agar bisa lebih maju dalam menjalani kehidupan. Dan beda, bos, keris zaman dahulu dengan zaman sekarang. Maksudnya eranya. Kalau zaman dahulu, zaman nenek moyang kita, keris ini sangat dihargai sekali. Dan makanya mahar dari sebilah keris, kalau zaman dahulu itu bisa ditukar dengan sawah, bahkan bisa ditukar dengan rumah atau apa.
Karena apa? Karena orang-orang dahulu itu tidak sembarangan memiliki sebuah keris pusaka. Dan tidak semua orang bisa memiliki keris pusaka. Tapi di zaman yang era modern, era milenial saat ini, saya sendiri menyatakan keris itu sekarang lebih murah. Karena apa? Gampang bos, dibeli atau dimaharkan aja 20 juta, 30 juta sudah bisa. Kalau zaman dulu, uang segitu itu nggak ada artinya bos untuk sebuah keris. Karena apa? Yaitu kebanyakan ditukar kerbau, ditukar sapi, ditukar sawah, ditukar rumah. Kalau zaman dulu, tapi zaman sekarang sudah bukan eranya seperti dulu. Sekarang zaman milenial. Dan jangan lupa dukung terus channel saya Lindo Aji Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya.